Sebelum peristiwa tragis yang menewaskan seorang pelajar berinisial RM, 17, oleh seorang pelajar lainnya berinisial RP, 18, di Jalan Palupuh Raya, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, rupanya keduanya sempat terlibat perselisihan terlebih dahulu. Korban dan pelaku yang berbeda sekolah dan berbeda tempat nongkrong itu terlibat perselisihan yang diduga menjadi penyebab awal pelaku melakukan aksi kekerasan. Dari pengakuan RP sebelum melakukan aksi pembunuhan itu, ia lebih dulu terlibat perselisihan dengan orang yang tidak dikenalnya yang dia anggap adalah korban. "Motor saya ditabrak bang, pukul 21 WIB bang, saya dipukulin sama korban bang, terus saya kabur, karena saya anak seman berbeda, seman saya dan dia kan musuhan," kilahnya saat ditanya oleh Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto saat di Mapolresta Bogor Kota, didampingi Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, Jumat, 8 Oktober 2021. Usai terlibat perselisihan dengan orang yang tidak dikenal itu, ia pun kemudian pergi melarikan diri untuk mengambil senjata tajam. Kemudian ia bersama temannya berboncengan untuk mencari orang yang memukulinya. Saat bersamaan pelaku RP bersama rekannya yang mengarahkan itu bertemu dengan korban di Taman Palupuh. Selanjutnya rekan pelaku tersebut mengarahkan bahwa yang memukuli pelaku itu adalah RM yang kebetulan sedang duduk. Kemudian RP turun dari motor dan langsung menyerang korban dan mengenai kakinya. Padahal pelaku sendiri sebenarnya tidak mengetahui pasti apakah korban yang diserangnya itu orang yang terlibat pertikaian dengannya atau bukan. "Saya tahu anak sekolah lain, tapi enggak tahu namanya, cuma ingat sekilas saja mukanya dari teman saya," ujarnya. Merasa orang yang ditemuinya adalah musuhnya, tanpa berpikir panjang pelaku langsung melakukan penyerangan membabi buta dan menyebabkan korban tewas di tempat. Melihat peristiwa yang menimbulkan korban ini, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto mengatakan ini menjadi atensi bersama. "Saya sudah mengunjungi rumah duka berbelasungkawa atas kejadian ini dan menyampaikan titipan dari pihak keluarga kepada Pak Kapolres agar hukum ditegakkan, agar keadilan ditegakkan. Ini permintaan dari pihak keluarga. Saya percaya Pak Kapolres Van jajaran akan melakukan proses investigasi dan melakukan proses yang betul-betul profesional," katanya. Dengan begitu, kata Bima, persoalan yang menimbulkan korban jiwa ini bisa diselesaikan tanpa ada lanjutan peristiwa-peristiwa serupa. Selain itu, Bima juga mengapresiasi langkah KCD yang menunda sementara PTM di dua sekolah ini. "Kita tidak ingin tidak ada exception lain dari sini, ini harus betul-betul diputus ya, mata rantai ini tidak ada yang berlanjut dari sini. Pertama, hukum ditegakkan, kedua kita meminta semua untuk mengakhiri ini, karena kita akan menindak tegas siapapun yang menjadi pelaku di peristiwa ini," ujarnya. Sementara itu, Kapolresta Bogor Kota mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan antisipasi euforia pelajar jelang PTM agar tidak terjadi kerumunan. "Kami tidak ingin PTM ini disalahkan menjadi satu klaster, sehingga kita mengawasi pelajar di luar sekolah saat pulang sekolah, artinya setiap mereka pulang sekolah harus langsung pulang," katanya. Namun, kata Susatyo, dalam peristiwa yang menimbulkan korban jiwa ini, korban dan tersangka itu berpakaian bebas, kemudian mereka nongkrong malam hari. Tetapi apapun itu, kita akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh baik kepada pelaku dan rekan korban, rekannya tersangka, dan ke depan bersama semua stakeholder agar semua kekerasan anak ini tidak terjadi oleh pelajar sebagai korban dan pelajar sebagai pelaku.